Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jana, perkenalkan nama saya Siti Nur Imamah dengan NIM 2111010100065 dari kelas A2 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang iman kepada hari akhir pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah produksi media pembelajaran. Ayo kita simak. Di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester ganjil pada bab 1 yaitu tentang iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini bisa dibaca pada layar serta indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada menghayati kebenaran akan adanya hari akhir, yang kedua meyakini kebenaran akan adanya hari akhir, mempraktikkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir, menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, mengidentifikasi perilaku beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah membaca dengan tartil dalil tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelum kita mengetahui apa arti dari hari akhir itu, maka kita harus tetap mengingat bahwa manusia akan terus bertambah usianya dan meninggalkan dunia ini akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya, matahari akan kehabisan cahayanya lalu padam. Maka lahirlah kehidupan di dunia ini. Arti dari hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan tidak ada lagi kehidupan. Dan beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Yang kedua, dalil beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada dalil akli. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habislah dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati ini. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua adalah dalil nakli, yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Quran Surat Al-An'am ayat 134, Quran Surat Al-Hajj ayat 7, dan Quran Surat Toha ayat 15. Yuk kita simak. Yang pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 187. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai makhluk tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat ini. Hanya Allah lah yang tahu kapan akan terjadinya hari akhir ini. Maka sebaiknya kita sebagai makhluk, sebagai umat yang baik, dan juga beriman menyiapkan bekal kita untuk kewafatan kita nanti. Karena apa? Karena baik buruk perilaku kita di dunia ini akan diperadilkan, akan dipertimbangkan di akhirat kelak. Maka jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepadamu, karena hidup hanya sekali dan tidak bisa diputar sekali lagi. Ketiga, ada peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apabila kita berpikir bahwa di dunia ini adalah perjalanan yang panjang, itu adalah salah. Perjalanan yang panjang sebenarnya adalah berada pada hari akhir. Karena tadi sudah saya bilang bahwa dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Nah, alam akhirat itu diawali dengan kematian. Kita tahu bahwa setelah kita hidup, kita akan diwafatkan atau meninggal. Nah, yang pertama yaitu adalah ada alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Kemudian yang kedua yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Kemudian yang ketiga yaumul hasyar, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Yang keempat yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Yang kelima yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan yang keenam sirat, yaitu jalan menuju surga. Dan yang terakhir adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Kemudian ada tanda-tanda terjadinya hari akhir. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sukro atau kiamat kecil. Yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Kemudian, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa salah. Kemudian, banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Kita lihat bahwa masjid pada zaman ini sedikit sekali orang yang mau berjamaah. Bahkan malah mal-mal tempat tongkrongan yang menjadi pusat mereka untuk bertemu, untuk berkumpul satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang keempat, semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Yang kelima, banyak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian, semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela, dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit pelaku yang Qur'ani. Kemudian banyaknya berdatangan di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja, kemudian menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Terakhir, menggunakan media sosial tidak pada tempatnya, atau menggunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk maksiat. Pada tanda-tanda kiamat sukro atau kiamat kecil ini, banyak sekali kita lihat bahwa tanda-tanda tersebut sudah banyak terjadi di zaman ini. Maka pada zaman ini disebut dengan akhir zaman. Kemudian yang terakhir adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku akhlak yang terpuji yaitu husnuzon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
yaitu memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah, dan beramal solih berdasarkan rukun Islam, kecuali haji bagi yang mampu saja. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan sholawat, yang mana kita tahu berzikir untuk mengingat Allah dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahannya, bersolawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah SAW sebagai rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga agar kelak itu kita mendapat syafaat di hari kiamat. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana orang yang beriman kepada hari akhir semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Selain untuk menambah pahala, juga sebagai pengingat kelak dunia dan seisinya akan berakhir, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir. Dan kelima, bergaul dengan orang-orang yang solih. Dengan siapa kita berteman dapat menandakan akhlak kita seperti apa. Jika kita berteman dengan orang solih, berarti kita termasuk orang yang solih. Begitu sebaliknya, beriman berarti teman dapat membawa kita ke arah baik atau buruk. Keenam, mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Selama potensi itu baik, maka perlu dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan mungkin bagi orang lain. Pandai memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan gemar berlatih adalah cara mengembangkan potensi diri kita. Kemudian yang terakhir adalah memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.